Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurul Qomaria Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Bilkisti, NPM 2012118285 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah Dakwah dan Suludin, semester 4, Universitas YIN Takengon. Nah, sebelumnya saya meminta maaf dulu kepada ibu dan teman-teman sekalian kalau selama saya membuat video ini itu terjadi atau banyak keributan di dalam membuat video ini, karena ya di masjid lagi ada pengajian, terus rumah saya dekat bengkel juga dan di pinggir jalan. Baik, saya akan menjelaskan tentang isi proposal saya yang berjudul Konsep Moderasi dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143 menurut perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, dalam proposal ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang latar belakang masalah. Sebelumnya saya akan memberikan kerangka tentang latar belakang masalah saya. Yang pertama, kerangkanya itu adalah masalah agama di Indonesia. Nah, masalah agama di Indonesia ini maksudnya adalah di Indonesia ini sudah banyak sekali terjadi permasalahan-permasalahan dalam mengenai agama. Banyak agama-agama yang dibuat dan banyak juga orang yang keluar dari agama yang dianutnya. Nah, karena itu saya mengambil judul ini karena menurut saya ketika ada permasalahan-permasalahan agama itu harus segera diselesaikan, dan itu menjadi kajian yang menarik bagi saya sendiri. Nah, karena adanya masalah-masalah yang timbul di Indonesia ini, oleh karena itu saya mengambil judul ini. Dan kerangka yang kedua itu adalah kebijakan Kementerian Agama. Nah, karena banyaknya masalah-masalah yang tumbuh atau yang timbul di dalam negara ini mengenai agama, maka Kementerian Agama itu memberikan kebijakan kepada orang yang menganut suatu agama agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agama tersebut. Nah, kerangka yang ketiga yaitu munculnya moderasi. Karena hal tersebut atau karena permasalahan-permasalahan yang telah banyak terjadi di Indonesia ini, jadi Kementerian Agama itu memunculkan salah satu cara agar permasalahan-permasalahan mengenai agama itu terselesaikan. Nah, kebijakan yang ditunjukkan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yaitu tentang kebijakan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini maksudnya adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan agama, karena sekarang permasalahan agama yang sedang banyak diperbincangkan itu adalah banyaknya orang yang hanya dia tuh mengikuti atau dia tuh hanya memikirkan akhiratnya saja, tetapi dunianya ia lupakan. Nah, begitu juga sebaliknya, ada sebagian orang yang hanya dunianya saja yang ia pikirkan, namun akhiratnya tidak. Nah, oleh karena itu, muncullah konsep moderasi ini. Nah, maksud dari moderasi ini adalah tengah-tengah, di mana tidak terlalu mementingkan dunia, tapi juga memikirkan akhirat. Jadi dia itu berada di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu kerangka yang keempat adalah moderasi menurut Hamka. Nah, moderasi menurut Hamka ini adalah bahwa moderasi itu adalah pertengahan, yaitu jalan tengah bagi orang-orang yang memiliki permasalahan tadi, yang dia hanya memikirkan dunianya saja tapi tidak memikirkan akhirat, dan dia yang memikirkan akhiratnya saja tapi tidak memikirkan dunia. Nah, kerangka yang kelima yaitu moderasi dalam Al-Quran. Nah, moderasi ini juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah 143 yang menjadi alasan saya untuk mengambil judul ini, atau yang menjadi rujukan saya dalam mendalami judul saya ini. Latar belakang masalah yang keenam yaitu moderasi menurut tafsir.
Nah, di dalam untuk sebagai rujukan saya dalam memahami moderasi dalam Al-Quran ini sebagai penelitian saya juga mengambil salah satu tafsir yang akan saya kaji, yaitu tafsir Buya Hamka, yaitu tafsir Al-Azhar. Nah, selanjutnya kerangka latar belakang masalah saya yang ke-7 yaitu prinsip bermoderasi menurut Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu memiliki prinsip-prinsip terhadap apa yang ia keluarkan, karena menurut mereka bahwa moderasi ini itu sangat penting. Nah, prinsip mereka yaitu agar umat itu atau agar masyarakat itu bisa menyeimbangkan di antara keduanya, bisa menyeimbangkan antara dunia dan di akhiratnya. Dan yang terakhir, kerangka yang terakhir yaitu biografi penafsir Buya Hamka. Nah, saya nanti akan menjelaskan tentang biografi Buya Hamka. Nah, pada judul selanjutnya yaitu fokus kajian. Nah, fokus kajian dalam penelitian ini adalah penafsiran Haji Abdul Malik Karim Al-Nurullah, atau yang sering kita dengar itu adalah Hamka. Nah, yaitu tafsir Al-Azhar mengenai moderasi dalam beragama yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 menurut perspektif tafsir Hamka tadi, dan menjelaskan tentang perkembangan moderasi dalam beragama. Nah, selanjutnya yaitu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Yang kedua, bagaimana pandangan Buya Hamka mengenai konsep moderasi beragama dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143 pada tafsir Al-Azhar. Tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian moderasi beragama. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan Buya Hamka mengenai konsep moderasi beragama dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143 pada tafsir Al-Azhar. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi, dalam manfaat penelitian ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi si pembaca mengenai konsep moderasi beragama dalam Quran surah Al-Baqarah 143 menurut Buya Hamka atau tafsir Al-Azhar. Nah, manfaat praktis atau manfaat yang kedua yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Nah, manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai konsep moderasi beragama dalam surah Al-Baqarah 143 menurut tafsir Buya Hamka. Dan manfaat bagi pembaca yaitu dapat menambah wawasan dan menambah informasi mengenai konsep moderasi beragama menurut tafsir Al-Azhar dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan library research. Nah, kajian library research ini adalah kajian kepustakaan, yaitu meneliti yang dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji bahan-bahan perpustakaan seperti dokumen, biasanya tanpa memerlukan penelitian lapangan terlebih dahulu. Nah, dokumen yang saya pakai di sini adalah seperti tafsir-tafsir, jurnal-jurnal, serta buku-buku mengenai konsep beragama. Selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Nah, sistematika pembahasan di dalam proposal saya ini yang pertama ada bab 1 atau pendahuluan. Nah, bab 1 ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sumber data. Yang pada bab 2 yaitu kajian teoritik. Nah, di dalam kajian teoritik ini itu menjelaskan tentang tinjauan analisis 1 dan tinjauan analisis 2 mengenai konsep moderasi beragama dalam surah Al-Baqarah 143 menurut tafsir Buya Hamka, dan saya akan menjelaskan tentang biografi Buya Hamka. Yang ketiga itu bab 3 hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini berisi tentang analisis tinjauan 1 dan analisis tinjauan 2 mengenai konsep moderasi beragama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menurut perspektif tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Dan selanjutnya yaitu bab 4 penutup berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka dan daftar lampiran. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan penelitian.
Nah, tahapan penelitian saya yang pertama itu menentukan tema. Jadi, sebelum kita memulai penelitian itu, tentukan dulu tema yang akan kita teliti, dan tema yang akan saya teliti itu mengenai masalah-masalah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menemukan masalah. Nah, setelah kita menemukan suatu tema yang kita ambil tentang permasalahan Indonesia, maka kita mencari masalah-masalah apa yang ada di Indonesia yang terupdate dan yang menjadi topik hangat dibincangkan sekarang ini. Yang ketiga yaitu menentukan judul. Nah, setelah saya mencari masalah dan menentukan tema tadi, maka terbentuklah judul saya, yaitu konsep moderasi beragama dalam surah Al-Baqarah ayat 143 menurut perspektif tafsir Al-Azhar. Yang keempat yaitu penentuan metode penelitian. Setelah kita mengetahui masalah yang kita ambil, kita harus tentukan dulu apa metode yang akan kita kaji dalam ini. Dan saya mengambil metode library research atau studi kepustakaan. Yang selanjutnya yaitu adalah penentuan sumber data. Nah, setelah kita mengetahui judul kita itu mengenai tafsir, maka data-data yang harus kita siapkan adalah mengenai tafsir Al-Azhar tersebut. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dalam proposal saya ini itu bersifat sekunder, primer, atau primer, sekunder, dan kepustakaan. Yang selanjutnya yaitu adalah analisis data. Nah, setelah kita melakukan penentuan sumber data dan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya yaitu adalah analisis data. Kita itu menganalisis data yang kita ambil menggunakan analisis konten atau analisis teks. Selanjutnya yaitu adalah teknik pemeriksaan data. Dan setelah kita analisis, kita harus memeriksa dulu data-data yang kita cantumkan di situ apakah akurat atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Nah, kita itu setelah kita pengumpulan data itu, kita membuat pembahasan di dalam proposal kita atau skripsi kita mengenai judul tadi, yaitu moderasi beragama dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dan yang terakhir adalah langkah-langkahnya, yaitu kesimpulan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Syukran musyadatikum wa ila liqa. Maafkan saya apabila saya memiliki kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.